Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Tris yang akan menyajikan video-video yang bisa jadi bermanfaat untuk kalian dan juga bisa jadi menarik juga untuk kalian semuanya. Oke, di video kali ini teman-teman ya, saya akan membahas atau mengulas kembali masalah warung kelontong atau warung sembako ya. Loh Bang, kok sekarang backgroundnya lain ya? Kok sudah beda? Kok nggak kayak kemarin? Kemarin kan ada rencengan, kemudian ada Indomie, ada semacamnya gitu kan, ada macam-macam produk. Oh iya, jadi di sini teman-teman ya, saya klarifikasi bahwasanya saya bikin video seperti ini sengaja memang untuk merubah pemandangan gitu kan. Jadi biar nggak setiap kalian nonton video saya itu backgroundnya seperti itu aja gitu kan. Jadi biar ada nuansa baru teman-teman ya. Kebetulan di depan warung kelontong saya itu ada pangkas rambut dan itu yang punya sudah akrab banget dengan saya ya. Sehingga kebetulan di pagi ini saya pinjam tempat sebentar gitu kan biar ada nuansa baru. Karena jujur teman-teman ya, kalau misalkan ada di warung kelontong itu apalagi merantau ya, itu nggak ada tempatnya gitu loh untuk bikin konten-konten yang seperti ini. Pasti backgroundnya itu kalau di warung kelontong ya itu aja gitu loh, ada rencengan dan sebagainya gitu kan, jadi biar ada nuansa baru. Oke teman-teman ya, jadi kali ini saya akan menjawab lagi ada pertanyaan dari seorang netizen ya, yang bertanya, dia itu orangnya sudah punya punya niat ya, punya niat untuk buka usaha warung kelontong ya, kemudian juga dia sudah punya modal. Insya Allah modalnya sudah mencukupi karena mungkin dia sudah nonton video saya yang sebelumnya, bahwasanya minimalnya modal itu, modal awal adalah untuk mengisi ruangan adalah 40 sampai 50 juta gitu kan. Jadi ternyata alhamdulillah seorang netizen ini sudah memiliki modal lebih dari itu. Namun ada pertanyaan teman-teman kepada saya. Nah, pertanyaannya gimana? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe channelnya Mas Tris ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekarang kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan dari seorang netizen. Bagaimana pertanyaannya? Gini, dia itu tanya gini, Mas, saya sudah punya niat Mas, kemudian saya juga sudah punya modal gitu kan. Saya sudah punya modal yang insya Allah cukup lah untuk buka warung kelontong seperti yang disarankan oleh Mas Tris. Yang jadi titik berat saya itu Mas gini, di sekitar rumah saya itu sudah banyak warung kelontong yang buka lebih awal dari saya atau lebih dulu dari saya. Nah, pertanyaan saya ke Mas Tris itu, bisakah saya itu menyaingi orang-orang yang sudah lebih dulu membuka warung kelontong? Nah, jadi gini, saya kasih gambaran aja ya. Kalau misalkan kalian itu sudah punya niat, sudah punya modal, ya. Nah, ini kembali lagi pada poin yang ketiga yang saya bahas di video yang pertama, masalah mental, ya, mental yang kuat, kemudian mental yang berani. Karena di situ memang ada risiko. Risikonya apa? Bukan hanya kerugian, ya. Kalau kalian itu misalkan masih ragu menghadapi orang-orang yang sudah membuka warung kelontong yang lebih dulu dari kalian, jadi kalian berarti mentalnya masih belum kuat gitu kan. Kembali ke situ gitu. Kemudian gimana Bang caranya untuk menyaingi orang-orang yang sudah lebih dulu? Apakah aku bisa untuk menyaingi? Bisa. Tapi dengan syarat seperti ini teman-teman ya. Persaingan dalam usaha itu jangan bersaing secara tidak sehat, tapi bersainglah secara sehat. Seperti apa sih Bang bersaing yang secara sehat itu? Jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian sudah siap semuanya gitu kan, niat sudah ada, modal sudah ada, mental kalian sudah kuat, silakan buka gitu kan. Sudah menemukan lokasi yang sudah sekiranya menurut kalian itu strategis, ya kan, sudah strategis, jadi silahkan bukain gitu kan, silahkan buka, laksanakan. Masalah persaingan memang tidak hanya di warung kelontong teman-teman ya, ya,
banyak sekali kalau masalah usaha itu memang persaingan sangat ketat. Pada zaman sekarang itu sudah hampir eh, semua orang itu mau berdagang. Jadi tetap seperti ini teman-teman ya. Tetap bersaing dengan sehat. Caranya seperti apa? Kalian survei dulu ya. Ketika kalian itu baru buka, kalian survei orang-orang yang di sekitar kalian itu mengambil laba berapa persen dari penjualan. Boleh kita itu bersaing dengan cara menjual harga lebih murah. Boleh, tapi jangan keterlaluan. Karena itu juga merusak tatanan perkelongtongan. Ya. Kalau kalian itu banyak pesaing, kemudian kalian menjual jauh lebih murah daripada yang lain, itu bisa jadi kalian itu memang mau merusak orang-orang di sekitar kalian. Karena persaingan itu bukan merusak, bukan. Tapi bagaimana pelayanan kita terhadap pelanggan, gitu ya. Ya. Bagaimana pelayanan kita terhadap pelanggan. Karena gini, pelanggan itu teman-teman ya, kalau itu sudah dikasih pelayanan yang baik, ya, dikasih pelayanan yang baik, kemudian membuat pelanggan itu nyaman belanja di tempat kita. Sekalipun kita itu mau jual lebih mahal daripada yang lain, insya Allah itu akan tetap menjadi tujuan pelanggan untuk membeli kepada kalian. Dan itu sudah pernah saya alami teman-teman ya. Sudah pernah saya alami. Misalkan salah satu contoh seperti ini. Yang pernah saya alami gini. Waktu saya itu kulaan ya. Kulaan itu apa istilahnya ya kalau bahasa Indonesianya ya. Belanjalah ya. Saya itu belanja. Misalkan harga rokok sekian awalnya gitu. Saya jual sekian. Mengambil laba sedikit. Itu kayaknya mandek gitu kan. Nggak jalan, nggak ada yang beli gitu. Tapi tiba-tiba ada kenaikan sedikit. Nah, saya naikin juga gitu kan. Melebihi daripada kenaikan yang ditentukan oleh agen. Misalkan di agen itu naiknya 1.000. Nah, saya naikkan 1.500. Ternyata barang itu terjual tambah laris gitu kan. Semakin saya naikin harga, maka semakin laris gitu kan, semakin lancar. Makanya tadi sudah saya bilang, persaingan itu jangan merusak tatanan perkelongtongan. Jadi misalkan kita mau jual lebih murah boleh, tapi jangan terlalu jauh gitu kan. Misalkan yang lain dengan harga rokok, salah satu contoh ya, rokok Surya misalkan. Nah, Surya itu dijual misalkan di tempat yang lain, di warung kelontong di sekitar kalian itu dijual 25.000. Nah, kalian bisa jualnya di situ 24.500. Karena kalau kalian itu menjual lebih murah, ya, jual miring gitu kan, jauh lebih murah daripada yang lain. Kalau misalkan kalian pelayanannya kurang baik, jadi kalian itu tidak akan menjadi tujuan pembeli. Nah, kalau kalian itu memberikan pelayanan yang baik, membuat orang yang mau belanja itu nyaman, gitu. Insya Allah sekalipun kalian itu menjualnya lebih mahal, akan tetap dicari, gitu. Karena yang dilihat pelanggan itu seperti itu. Di situ memang murah, gitu kan. Di situ memang murah, tapi orangnya judes. Gitu. Jarang senyum gitu kan sama orang lain, sama pembeli. Nah, itu nanti tidak akan menjadi sasaran pelanggan. Jadi kalau kalian itu bertanya, bisakah saya menyaingi orang-orang yang sudah lebih dulu membuka usaha warung kelontong, Mas Tris? Bisa. Jadi tergantung kalian itu semangat atau tidak gitu kan. Mental kalian sudah kuat apa tidak gitu kan. Kalau kalian mentalnya masih seperti kerupuk ya, kena angin sudah melempem, ya jangan dilanjutin dulu gitu kan. Jadi kalian harus siap-siap menghadapi semua rintangan, karena semua usaha itu ada rintangannya. Apalagi warung kelontong sekarang itu banyak sekali ya yang buka warung kelontong. Bahkan di tempat saya ini ya, di tempat saya
itu berhadapan-hadapan dengan saya, itu warung Madura gitu. Warung Madura, warung kelontong Madura. Itu berhadapan-hadapan. Nah, kalau kita itu apa namanya? Mentalnya seperti mental kerupuk, otomatis belum buka aja udah mau tutup gitu. Jadi itu, kalau kalian itu pengen menyaingi mereka, bersainglah dengan sehat, gitu kan. Jangan pernah berbuat salah kepada orang lain. Yang penting kalian itu ramah terhadap pelanggan, kemudian memberikan pelayanan yang nyaman gitu kan kepada pembeli. Insya Allah kalian itu akan dicari oleh orang-orang. Buktinya saya dulu, teman-teman ya. Saya dulu itu di Madura sebelum buka warung kelontong ya. Itu kan banyak juga warung kelontong di Madura itu yang bukanya di rumah-rumah gitu kan, di rumah pribadi. Kalau saya kan apa namanya, merantau, kemudian kontrak tempat gitu kan, sewa tempat untuk dibukain warung kelontong. Nah, di Madura itu dulu saya itu kan gini, kalau aku belanja di situ merasa nyaman gitu, sekalipun kadang itu nyampe rumah kok mahal ya di situ gitu kan. Tapi ketika nanti mau belanja di tempat yang lebih murah, itu nggak enak gitu perasaan. Jadi gitu teman-teman ya. Bagaimana sih cara menarik pelanggan atau memikat hati pelanggan? Ya seperti itu. Jadi kita itu memberikan pelayanan yang ramah, memberikan kenyamanan kepada pembeli. Jangan cemberut terus gitu kan, karena pembeli itu adalah raja. Kalau kita itu senyum kepada raja, otomatis akan diberikan imbalan oleh raja, gitu kan. Contohnya seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga yang sudah menonton video ini sampai selesai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan untuk kemudahan mencari rezeki yang halal tentunya ya teman-teman ya. Oke, hanya itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi WhatsApp saya. Kalian buka channel YouTube saya di situ. Kemudian ada 5 link lainnya, di situ klik, kemudian di situ ada link WhatsApp. Silakan hubungi saya dan tanyakan. Insya Allah saya akan jawab semuanya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.